Shalom. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini setelah mengalami kelemahan tubuh sempat beberapa hari ya, kurang lebih 20 hari kemungkinan ya. Hari ini Tuhan berikan suatu kemurahan, anugerah di mana kami boleh sehat kembali. Yang kemarin-kemarin ini saya merasa aduh Tuhan, seolah-olah kami sudah rasanya siap dipetik lah, kalau buah itu siap dipetik. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan suatu kesempatan hidup. Tuhan masih berikan kesempatan di mana kami boleh mengalami kehidupan ini, kami boleh sehat, puji Tuhan ya. Ini satu kemurahan yang saya syukuri dalam keluarga kami. Hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi khususnya ya, yang ingin saya bagikan kepada saudara. Dan saya merindu bahwa apa yang saya alami ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memang selama ini kami merindukan ya, hal yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi itu sudah lama saya merindukan bahwa hal ini bagaimana bisa menolong orang-orang yang di dalam Tuhan. Karena saya melihat dalam kasus saya ini ya, itu dari dulu saya banyak melihat jarang sekali hamba yang mempunyai talenta atau karunia untuk menangani hal ini, yaitu masalah okultisme, masalah kegelapan yang bersangkutan dengan suatu kegelapan ya. Dan itu cukup menjadi suatu pergumulan karena saya melihat banyak di desa-desa itu ya, ada orang kesurupan dan itu kadang menimpa anak-anak Tuhan. Nah, di situ saya bergumul, Tuhan ya, bagaimana kalau anak-anak Tuhan mengalami hal seperti ini supaya mereka tidak lari ke dukun atau ke yang lain lah. Karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan itu yang mengalami seperti saya ini, saya belum saksikan. Itu mereka bingung mau lari kemana gitu ya. Saya puji Tuhan karena saya boleh dipertemukan dengan hambanya ya, yang Tuhan kasih talenta seperti ini ya, bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa setan dan lain sebagainya, penguasa-penguasa udara itu. Saya bersyukur. Nah, saya ingin mulai saksikan ya. Mengapa? Pertama, saya ini kerja di kebun. Nah, namanya kebun itu ya luas, di perkebunan ya, luas ya. Ya tentunya namanya kebun ya seperti hutan lah di situ. Ini kerjaan saya itu di kebun. Satu saat saya punya kerjaan itu nebang pohon lamtoro itu ya. Kami nebang lamtoro, kemudian ya dicurah-curah lah tempatnya ya seperti itu. Kalau orang nggak biasa memang ada rasa takut-takut gitu. Tapi karena ini adalah satu tuntutan yang harus saya kerjakan, saya lakukan. Kami dalam kelompok itu 3 orang gitu, para ibu-ibu gitu. Nah, kami nebang pohon itu secara manual, pakai gergaji dan pakai itu, kalau orang Jawa itu pakai motik. Nah di situ, padahal saya itu setiap kali mau kerja itu pagi pasti doa, itu enggak pernah saya tinggalkan itu. Nah pada hari kami kerja, waktu kami sudah mulai pulang itu sekitar jam 10:30 saya pulang. Nah karena orang-orang ini pakai motor, mereka duluan, saya jalan kaki. Dari rumah saya itu kurang lebih berapa ya, jauhnya itu hampir 1 kilo gitu. Nah saya lewat di bantaran sungai,
dan sungai ini sungai besar. Nah, waktu saya lewat, loh, saya pulang itu saya ada sesuatu yang saya rasakan di hati saya tuh, saya jatuh ya, tapi saya merasa janggal, jatuh saya itu janggal, nggak wajar gitu. Saya seperti di smackdown seperti ini. Dok, itu sangat kuat dan sangat keras, sampai ya kalau orang jatuh jalan kaki itu kan ya jatuh pun jatuh wajar. Ini enggak, saya seperti dibanting, seperti di smackdown gitu. Dan saya sampai celana saya depan ini dan lutut saya ini koyak. Saya itu merasa langsung saya keluar dari mulut saya, ya Tuhan, saya bilang, apa sih salah saya? Saya merasa ada sesuatu yang menyalahi saya gitu. Apa sih salahku? Kata orang Jawa, saya ngomong, apa sih salahku? Kok sampai aku tiba kayak ngene, saya. Nah, karena saya merasa ada sesuatu yang janggal gitu. Nah, di sebelah saya itu ada makam liar itu cuma satu gitu. Nah, itu ada sesuatu yang janggal. Setelah itu saya pulang. Suami saya juga lagi gak enak badan kan, sampai rumah tahu-tahu suami saya ngomong, "Loh Bu, sudah pulang?" "Iya." "Ibu, sampean kok pucet?" Ya bilang, "Sampean kok pucet, kayak kusem. Apa sampean sakit?" "Enggak, iya aku enggak sakit," saya bilang. "Tapi aku tiba, Pak. Saya jatuh, Pak." "Jatuh piye?" "Itu saya terpelanting kayak enek sing jegal." Gegerku loro, punggung saya sakit. Nah, saya bilang seperti itu. Karena suami saya ini juga kondisinya kurang sehat, jadi saya dibiarkan gitu. Malamnya saya ini gembigil, badan saya panas, saya rasa dingin, tapi dingin sekali, sampai saya pakai selimut, saya pakai kaos kaki, saya pakai tapi tetap dingin, tapi badan saya panas. Paginya saya aktivitas lagi, walaupun saya sakit gitu. Ya di sekitar situ, karena ini borongan ya, saya harus tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Saya lanjutkan pekerjaan ini sampai selesai. Saya pulang dari kebun, saya panas sekali badan saya nggak tahu berapa. Terus tapi saya cuma tidur. Setelah itu malam itu saya panas. Akhirnya besoknya baru suami saya ngomong gini, saya pulang dari gereja itu badan saya panas. Di gereja itu saya dalam kondisi panas sekali, tapi saya tetap ke gereja. Setelah itu saya pulang dari gereja, saya tidur, tapi badan saya luar biasa panasnya itu, tapi dingin menggigil. Terus suami saya itu ngomong gini, pagi-pagi waktu saya bangun, pagi-pagi suami saya ngomong gini, "Bu, iya, sampean iki nganu Bu, sampean iki ketoke diganggu." "Diganggu gimana?" "Iya, tadi malam saya mimpi ada orang laki-laki ya datang sama saya. Tak pikir itu teman saya. Saya tanya, 'Loh, kamu siapa?' Saya tanya gitu. 'Apa kamu temanku?' Dia jawab, 'Enggak, aku bukan temanmu.' 'Loh, kamu siapa?' 'Aku nggak kenal sama kamu,' katanya. 'Tapi kamu kok bisa kesini?' 'Iya, karena saya disuruh ibu untuk kesini,' katanya. Dalam mimpi suami saya itu seperti itu. Terus dia hilang lah, pergi. Suami saya bangun, yaitu pagi-pagi dia cerita sama saya, 'Bu, sampean itu diganggu,' dia bilang gitu. Terus sorenya saya itu dibawa ke tukang pijet ya. Suami saya bilang, 'Bu, mungkin sampean itu nganu cancer perutnya, makanya sakit,' gitu. Terus dibawa ke tukang pijet. Nah, dibawa ke tukang pijet, ternyata orang ini tidak bisa mijet karena suaminya baru meninggal, baru 7 harian dia ini. Nah, waktu itu dia tanya, 'Sampean apa, Dek, Bu?' 'Saya habis jatuh, Bude,' nah, bilang gitu. 'Oh,
tangan saya dipegang. Dia bilang, "Loh Bu, sampean ini diganggu," katanya. "Loh, kok bisa klop antara omongan suami saya, mimpi suami saya dengan orang ini gitu. Kalau saya pegang tangan ibu dan saya rasakan ibu ini diganggu," katanya. Istilah orang Jawa kenek-kenekan. Loh, kok orang ini bisa ngomong gitu, kok klop dengan suami saya. Nah, karena dia sudah nggak bisa tolong saya, nggak bisa mijet saya pamit pulang. Dia nangis, "Bu, saya minta maaf ya Bu, saya nggak bisa bantu ibu." "Nggak apa-apa Bude," saya bilang seperti itu. Akhirnya kami pulang. Waktu pulang badan saya kan panas itu, saya menggigil, sudah menggigil. Nah gitu, selesai itu malam itu rupanya kan saya marah-marah seperti ini di jalan itu. Selama saya di jalan dengar kata-kata ibu ini, saya bilang gini, kok nggak gelem ngetok karo saya," kata bilang. "Kok nggak mau menampakkan diri sama saya pengen ngajar kamu," saya bilang. "Salah saya apa?" Saya ngomong gitu. Terus karena saya ngomong gitu sepanjang jalan itu ya, malamnya orang ini datang lagi di mimpi suami saya. Suami saya juga kaget. "Loh, kok kamu datang ke sini lagi?" Dia bilang, suami saya. "Iya, ibu yang nyuruh saya sini kan." Tapi saya nggak merasa terganggu, nggak merasa dalaman itu ya nggak nemoni saya gitu. Akhirnya itu tahu-tahu orang ini datang ke belakang itu ambil si gergaji dalam mimpi suami saya. Saya datang ke sini karena saya suka ini loh, diambil gergaji saya itu ya, dia pegang, dia lihat-lihat gitu ya. Saya enggak tahu ya. Setelah itu pergi, suami saya bangun, dia cerita sama saya, "Bu, orang itu datang lagi," katanya. "Dia datang ke sini katanya ibu yang suruh, dan dia suka sama alat ibu kerja, gergaji itu dia." Padahal ya, gergaji itu enggak tahu, nggak ada apa-apanya. Saya pikir ya nggak ada apa-apanya, alat aja kerja gitu ya. Memang gergaji itu enak sekali, kalau saya pakai kerja itu saya ringan, nggak ada beban gitu. Walaupun saya kerja pakai manual, kalau orang-orang, bahkan orang-orang yang laki yang lain tuh kerjanya pakai senso itu ya. Maka saya pakai gergaji itu, dan saya merasakan gergaji itu enggak membuat tubuh saya lelah, capek, enggak juga. Nah itu, saya enggak tahu gergaji itu, katanya tetangga saya mungkin ada isinya gitu. Padahal enggak ada apa-apanya gitu. Gergaji itu enggak ada apa-apanya. Saya enggak pernah pakai yang namanya mistik-mistik kayak gitu. Hak kerja harus diisi, pakai apa, ilmu apa, enggak ada itu. Nah akhirnya karena itu nggak bisa, saya pagi-pagi sekali saya itu dibawa suami saya ke tempat tukang pijet yang lain gitu. Saya dipijet di situ. Kemudian bapak ini, "Loh Bu, badan ibu kok biru semua?" "Iya Pak, saya baru jatuh," saya bilang. "Oh, aliran darahnya nggak lancar kelihatannya Bu. Mungkin ibu punya kolesterol," saya bilang. "Kemungkinan juga," saya bilang. Nah, kelihatannya lambung ibu ini bermasalah sama ginjal, katanya. Saya pikir ya juga ya, dengan hasil medis itu hampir sama dengan orang ini. Orang ini kok bisa, walaupun dia tukang pijet, rupanya dia punya keahlian tertentu ya untuk melihat penyakit dari keterampilannya dia sebagai tukang pijet bisa. Nah, apa yang dikatakan ini kok saya pikir kok hampir sama dengan medis, karena kalau saya periksa ke dokter penyakit saya juga itu gitu. Terus aja Bu, nanti selesai ibu
pijet dari sini langsung aja dibekam biar darah-darah yang membeku ini bisa diambil gitu. Itu lebih mudah kalau habis dipijet. Langsung hari itu saya itu pergi ke tukang bekam gitu, dibekam lah. Sampai di situ waktu saya dibekam, saya merasakan sesuatu yang aneh di tubuh saya gitu. Seharinya habis bekam ini rasa tubuh ini lebih ringan gitu. Itu enggak, waktu saya diambil darah saya itu di situ ya, dibekam, itu saya justru merasakan sesuatu kelemahan tubuh yang luar biasa. Ya, saya sampai nggak bisa apa-apa, nggak ada tenaga sama sekali. Kayaknya saya tuh sudah apa ya, setengah sadar setengah enggak. Saya ngomong sama tukang bekamnya, Pak, saya kok lemes banget ya Pak. Saya nggak apa-apa, nanti sebentar lagi sehat. Ya bilang begitu. Nah, setelah itu saya selesai. Oh, saya itu mau berdiri aja kayak nggak mampu. Saya ngomong sama suami saya, Pak, aku lemes banget.